Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24 Kenyataan Pahit dalam Hidupnya. Papa Adiguna tersenyum tipis. Dia berusaha meraih tangan istrinya dengan susah payah. Tenaganya belum stabil, masih sulit untuk menggerakkan anggota tubuh. Mama langsung menggenggam tangan Papa Adiguna. Karena melihat suaminya itu kesulitan untuk meraih tangannya. Umurku tidak lama lagi, kalau tidak melihatmu tersenyum sekarang, lalu kapan lagi? Ucapan Papa Adiguna membuat Mama tertegun. Rasa sesak memenuhi dada, begitu menghimpit hati dan tenggorokannya hingga kesulitan untuk bernafas. Akan kehilangan suami, bagaimana mungkin dia masih bisa tersenyum dalam keadaan seperti ini? Di saat hatinya semakin rapuh untuk menerima kenyataan pahit itu, Mama tentu saja tidak bisa membayangkan seperti apa hidupnya yang akan hancur tanpa Papa Adiguna. 20 tahun hidup bersama, begitu banyak kebahagiaan dan cinta yang dia rasakan dari suaminya. Lalu jika waktu itu tiba, semuanya akan berhenti saat itu juga. Tidak akan ada lagi kebahagiaan dan cinta yang dicurahkan oleh Papa Adiguna padanya. Kenapa harus bicara seperti itu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ujar Mama tegas. Dia menahan tangis yang terasa begitu menyiksa. Bagaimana aku bisa bermain kedua cucuku tanpa kamu? Dan mungkin Selina berencana memiliki banyak anak. Apa kamu tidak ingin melihat dan bermain dengan mereka? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Dia meletakkan satu tangannya di pipi suaminya, menatap lekat wajah tampannya yang sejak dulu tidak pernah pudar dimakan usia. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Kali ini saja, berjuanglah untuk kesembuhanmu. Untukku, untuk putrimu dan cucumu. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung lagi. Pura-pura kuat nyatanya tidak semudah yang dia pikirkan. Kenapa? Vano mengusap pelan pundak Selina. Sejak keluar dari ruangan Papa Adiguna dan duduk di kursi, Selina terus diam melamun. Apa menurutmu Papa baik-baik saja? Tanya Selina meminta pendapat. Dia menatap Vano dengan wajah serius untuk mendengarkan jawabannya. Bukankah mamamu bilang seperti itu? Kelihatannya memang baik-baik saja, hanya kelelahan, jawab Vano cepat. Dia tidak mau membuat Selina curiga. Meski sebenarnya tidak tega untuk menyembunyikan semua ini terlalu lama. Bagaimanapun, Selina memang berhak tahu kalau umur papanya tidak akan lama lagi. Setidaknya dengan mengetahui kenyataan itu, Selina bisa meluangkan banyak waktu untuk selalu berada di samping papanya. Memberikan kebahagiaan dan kenangan indah sebelum sang papa tutup usia. Tapi aku rasa mama sudah menyembunyikan sesuatu dariku. Kalau memang papa hanya kelelahan, kenapa kondisinya sangat lemah? Kenapa harus menggunakan oksigen? Apa separah itu orang kelelahan? Cecar Selina dengan fakta yang dia lihat sendiri. Raut wajah Mama juga terlihat cemas dan takut. Bagaimana itu bisa terjadi kalau tidak ada sesuatu yang serius?
Tambahnya lagi, Vano langsung terdiam. Dia tidak mengira kalau Selina akan sedetail itu memperhatikan kondisi Papa Adiguna. Juga membaca raut wajah sang mama, Vano menarik nafas dalam. Mencoba berpikir jernih untuk mencari alasan yang bisa diterima oleh Selina. Meski ingin jujur pada Selina, tapi Vano belum siap melihat Selina terluka. Selina, bagaimana kondisi Papa? Suara panik Dion membuat keduanya langsung menatap ke sumber suara. Tatapan mata Vano yang awalnya teduh, kini berubah berapi karena melihat Dion. Namun kehadiran Kayla dan Leo di belakang Dion sedikit mengurangi amarah Vano. "Kak," ucap Selina. Dia menatap lekat wajah Dion yang sama panik dan takutnya dengan mama. Hal itu semakin menambah kecurigaan Selina. Dia semakin merasa kalau mereka memang menyembunyikan sesuatu darinya. "Masuk saja, Papa dan Mama ada di dalam," kata Selina sambil menatap pintu ruangan itu. "Tunggu di sini, aku akan masuk sebentar," kata Dion pada Kayla. Dion bergegas masuk dengan buru-buru. "Siapa lagi yang sedang menyembunyikan sesuatu dariku?" ucap Selina tegas. Dia melirik Vano dengan tatapan tajamnya. Jika Dion tahu keadaan Papa Adiguna yang sebenarnya, rasanya tidak mungkin kalau Vano tidak tahu. Vano menantunya, laki-laki yang telah dipercaya oleh Papa Adiguna untuk menjaga putrinya. Dan Dion orang kepercayaan yang sudah dianggap seperti anaknya. Pasti keduanya akan mendapatkan informasi yang sama jika ada sesuatu. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Vano lembut. Dia sudah gugup, bingung harus berbuat apa. Mereka sudah sepakat untuk tidak memberitahu Selina tentang hal ini. Bahkan Papa Adiguna sudah menyembunyikannya dari Selina sejak beberapa tahun yang lalu. "Ingat ini baik-baik. Kalau kamu ikut terlibat membohongiku, jangan harap aku mau memaafkanmu." Selina memberikan ancaman yang membuat Vano menelan kasar salivanya. Detik itu juga, pernikahan kita akan "Sayang," potong Vano cepat. "Jangan bicara sembarangan." Ancaman Selina sama sekali tidak lucu. Dia sampai mempertaruhkan hubungan pernikahan mereka. Posisi Vano jadi serba salah. Dia tidak diperbolehkan memberitahu Selina. Tapi hubungannya dengan Selina bisa berantakan kalau Selina tahu. "Kalau begitu cepat beritahu aku. Jangan sampai aku tahu sendiri dan kamu terlibat di dalamnya. Kamu lihat ini." Selina mengepalkan satu tangannya, mengangkatnya di depan wajah Vano, memberikan gerakan menonjok. "Aku akan membuat wajah tampanmu babak belur, lebih parah dari yang pernah Papa lakukan padamu." Selina bicara serius dengan suara dingin. Vano hanya bisa melongo, tidak mengira kalau istrinya bisa berubah seperti preman. "Sayang, jangan bercanda." Vano tersenyum takut. Dia memegang tangan Selina dan menurunkannya. Sepertinya tinju Selina bisa membuat wajah tampannya hancur kalau meninjunya dalam keadaan emosi. "Kamu sendiri yang akan malu kalau wajah suamimu babak belur." Vano merangkul pundak Selina,
berusaha untuk menurunkan emosi istrinya. Ibu hamil tidak boleh marah-marah, harus selalu berpikir positif dan tersenyum ramah. Vano menarik kedua pipi Selina untuk membentuk senyum di bibirnya. Vano. Geram Selina kesal. Dia menepis kedua tangan Vano dari pipinya. Tanduk di kepala Selina sudah muncul seluruhnya, kedua tangannya mengepal. Vano langsung beranjak dari kursi untuk menghindari amukan istrinya. "Kau, jangan lari," seru Selina. Dia bergegas untuk mengejar Vano. "Hahaha, Om dan Tante berantem mah." Suara tawa Leo yang pecah membuat Vano dan Selina berhenti. Keduanya kompak menoleh ke belakang, menatap Leo yang langsung dibungkam mulutnya oleh Kayla. Maaf, ucap Kayla dengan senyum kaku. Dia tidak enak pada pasangan suami istri itu yang sedang bertengkar layaknya tikus dan kucing. Vano menatap Leo dengan kedua mata yang membulat sempurna. Entah kenapa setiap melihat wajah Leo selalu saja membuatnya kesal. Karena seperti melihat Dion dalam diri Leo, bocah kecil tak berdosa itu harus terkena imbas dari kecemburuan Vano terhadap Dion. Saking kesalnya pada orang tua Leo, Vano akhirnya memasukkan nama Leo sebagai nama yang akan dia blacklist dari daftar calon menantunya. Dia tidak mau untuk berbesanan dengan Dion. Vano juga tidak rela jika suatu saat putrinya berjodoh dengan Leo. Seperti yang pernah dikatakan oleh mama mertuanya, ditambah lagi, Leo baru saja menertawakan dirinya. Tentu saja hal itu semakin menambah kekesalan yang dirasakan oleh Vano. Dasar bocah ingusan, anak dan papa sama saja. Geram Vano lirih. Sayangnya ucapan Vano didengar oleh Selina yang berdiri di sampingnya. Selina menatap heran suaminya yang terlihat menaruh kekesalan pada anak sekecil Leo. Rasanya tidak masuk akal kalau Vano kesal pada Leo hanya karena Leo menertawakannya. "Kamu kesal pada Leo?" tanya Selina lirih. Bukankah dia sama menyebalkannya dengan Dion? Jangan sampai Naura berjodoh dengan anak itu, kata Vano sinis. Ternyata memang rasa cemburu bisa melebar kemana-mana. Padahal Leo tidak bersalah, tapi tetap terlihat menyebalkan di mata Vano. Sampai enggan memiliki menantu seperti Leo hanya karena Leo anak dari Dion. "Kamu itu bicara apa?" Selina menegur Vano dengan menyikut lengannya. Ucapan lirih Vano memang tidak akan didengar oleh Kayla, tetapi kurang etis untuk diucapkan. Sebagaimana yang telah diimani oleh banyak orang, bahwa jodoh sudah menjadi ketentuan Tuhan. Kita tidak bisa memilih jodoh, kecuali atas ketentuannya. Jangan bersikap seperti itu pada Leo, dia anak kecil. Kamu juga memiliki anak, bahkan anak keduamu akan segera lahir. Bagaimana kalau suatu saat mereka dibenci orang hanya karena mereka kesal pada orang tuanya? Berapa banyak yang akan membenci Naura dan baby boy kita atas perilaku burukmu dulu? Selina menekankan kalimatnya, memberikan tamparan yang langsung membuat Vano flashback pada saat bermain dengan banyak wanita. Vano tidak bisa mengelak,
karena apa yang diucapkan Selina memang sesuai fakta. Entah berapa banyak wanita yang dia permainkan hanya untuk dijadikan pemuas semata. Mungkin saja di antara mereka masih ada yang menaruh kebencian padanya. Kamu memang bisa membuatku tidak bisa berkutik. Vano memilih diam setelahnya, tidak berani berbicara lebih banyak lagi pada Selina. Karena akan selalu tertampar dengan celetukan Selina. Tak berselang lama, pintu ruangan terbuka. Dion dan Mama keluar bersamaan. Selina langsung menatap keduanya, memperhatikan raut wajah mereka seperti biasa. Dia kembali ingin memastikan jika sang Mama dan Dion memang menyembunyikan hal besar darinya. Kalian pulang saja, biar Mama yang menemani Papa di sini. Tidak ada masalah yang serius, besok juga sudah diperbolehkan pulang. Permintaan Mama yang menyuruh semua orang untuk meninggalkan rumah sakit sepertinya tidak disetujui oleh Selina yang terlihat memasang ekspresi penuh tanya. Yang ada di pikiran Selina, kalaupun memang kondisi Papa Adiguna baik-baik, memang apa salahnya kalau mereka tetap berada di rumah sakit untuk menemaninya? Mungkin dugaan Selina tentang penyakit parah yang diderita Papa Adiguna. Bukan karena Selina tidak bisa dikelabui. Ataupun terlalu pintar membaca pikiran orang. Melainkan karena ucapan dan gerak-gerik mereka yang terlihat jelas sangat mencurigakan. Memangnya kenapa kita harus pulang sekarang? Selina bertanya penuh selidik. Aku tahu kalian sedang menyembunyikan sesuatu dariku, tegas Selina. Dia menatap Mama, Vano dan Dion bergantian, memberikan tatapan yang membuat ketiganya seolah sedang tertangkap basah sudah membohongi Selina. Aku bukan anak kecil yang tidak tahu cara menerima kenyataan. Mata Selina berkaca-kaca. Dia merasa tidak diberikan kepercayaan oleh mereka untuk mengetahui sakit yang diderita Papa Adiguna. Mereka seolah menganggap dirinya tidak cukup kuat untuk menerima kenyataan, sampai memilih untuk menyembunyikan semua itu darinya. Kalau kalian pikir aku mudah hancur, kalau iya, mungkin aku sudah tidak bernyawa lebih dari 2 tahun yang lalu. Selina mengucapkan kata demi kata penuh penekan. Dia ingin memberitahukan jika dirinya tidak selemah yang mereka pikirkan. Dulu di usianya yang masih terlalu muda dan labil, Selina hampir dibuat gila oleh Adrian yang telah mengambil kesuciannya. Menidurinya sesuka hati kapanpun saat Adrian menginginkannya, dan berakhir dicampakkan begitu saja. Nyatanya, Selina masih sanggup menjalani hidupnya yang dibuat hancur oleh Adrian. Meski pada akhirnya tetap melewati jalan yang salah, mereka bertiga terlihat saling pandang. Sedangkan Kayla sudah menjauh dari sana agar Leo tidak melihat dan mendengarkan obrolan mereka. Mama terlihat syok dan kebingungan. Dia belum berani untuk mengatakannya pada Selina. Dulu dia dan Papa Adiguna menyembunyikan semua itu karena berpikir jika Selina masih terlalu muda. Takut kabar itu akan mengganggu pikirannya, dan pada akhirnya akan kesulitan untuk belajar dan kesulitan untuk merasakan kebahagiaan. Sayang, Vano langsung merangkul pundak Selina.
Dia mengajak Selina untuk duduk. Kamu juga sama saja. Selina menepis tangan Vano dari pundaknya. Dia kecewa pada Vano, meski mereka belum mengakui persekongkolan itu. Tapi Selina sudah yakin 100% kalau suaminya juga terlibat membohonginya. Selina, Mama tidak pernah mengajarkan kamu bersikap seperti itu pada suamimu. Tegur Mama tegas. Itu bukan keinginan Vano, Papa dan Mama yang menyuruh mereka untuk tidak memberitahumu. Tutur Mama. Pada akhirnya mengakui hal itu karena Selina sudah terlanjur mencurigainya. Selina tersenyum kecut. Saat ini dia merasa sangat bodoh di depan mereka bertiga. Karena hanya dia yang tidak tahu apapun. Kamu sedang hamil. Kami khawatir akan membuat kehamilanmu bermasalah jika mengetahuinya. Itu sebabnya Papa tidak mau kamu tahu. Mama minta maaf. Ucap Mama tulus. Dia berjalan menghampiri Selina dan memeluknya erat. Mama bukan tidak percaya padamu. Mama tahu kalau putri Mama sangat kuat. Kamu bahkan bisa bertahan dengan kehamilan ini dengan awal yang tidak mudah. Berulang kali Mama mengusap punggung Selina untuk memberikannya ketenangan. Mereka duduk saling berhadapan. Kini Selina sudah tahu semuanya. Dia tahu sang papa sedang berjuang melawan sakit yang mematikan. Melewati masa tersulit di sisa hidupnya, Selina terus terdiam. Cukup lama membiarkan tatapan matanya kosong dengan pikiran yang menerawang jauh. Memikirkan kondisi papanya yang begitu memilukan. Tapi selama ini masih bersikap seolah dia baik-baik saja. Sebaiknya kamu ajak Selina pulang. Pinta Mama pada Vano. Vano langsung mengangguk. Dia memang ingin mengajak Selina pulang, agar bisa menenangkan pikirannya yang terlihat sangat kacau. Aku ingin bicara dengan Papa. Tiba-tiba Selina beranjak dari duduknya sebelum Vano mengajaknya pulang. Selina berjalan gontai menuju pintu. Mereka bertiga hanya bisa diam, menatap Selina sampai menghilang di balik pintu. Ketiganya tidak berani melarang keinginan Selina. Sekitar 15 menit menunggu dengan perasaan cemas, akhirnya Selina keluar kembali dari ruangan. Matanya terlihat berkaca-kaca. Sesaat kemudian, buliran bening mengalir deras dari peluk matanya. Bersamaan menutup pintu dengan tangan yang terlihat lemah. Vano langsung bergerak cepat menghampiri Selina. Saat itu juga Selina langsung menghambur ke pelukan Vano. Menangis terisak tanpa suara dengan tubuh yang bergetar. Meluapkan rasa sesak dan sakit yang dia rasakan akibat kenyataan pahit itu. Selama 15 menit berada di dalam, Selina berusaha untuk menahan tangisnya. Dia terus mengukir senyum lebar pada Papa Adiguna, sembari menceritakan hal-hal bahagia tentang kehidupan rumah tangganya bersama Vano. Dan tentang kehamilannya, Selina baru mengerti kenapa semua orang ingin menyembunyikan kenyataan buruk itu darinya. Ternyata, kehancuran yang dirasakan akibat seseorang karena sebuah cinta tidak sebanding dengan kehancuran yang dirasakan ketika mendengar kabar buruk tentang orang tua. Vano mendekap erat tubuh Selina. Dia hanya bisa diam.
membiarkan Selina menangis agar beban yang dia rasakan sedikit berkurang. Vano paham betul seperti apa perasaan Selina saat ini. Bagaimana hancurnya Selina. Karena dia pernah merasakan hal yang sama. Dan saat ini Selina hanya butuh pelukan, butuh tempat untuk bersandar dan menangis. Orang bilang, menangis bisa mengurangi beban yang sedang kita rasakan. Seperti halnya dengan pikiran yang positif, pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Kamu harus yakin kalau Papa bisa bertahan. Papa tidak mungkin membiarkan baby boy lahir tanpa opanya. Ucap Vano lembut. Perlahan tangis Selina mulai melemah. Tubuhnya tidak lagi bergetar. Dia mengangguk pelan dalam dekapan Vano. Vano terus menggenggam tangan Selina sembari menyetir. Sesekali melirik iba pada istrinya yang terus menatap kosong pada jalanan. Kenyataan yang dia hadapi memang tidak mudah untuk diterima. Meskipun sejak awal mengaku tidak selemah yang orang lain pikirkan. Karena apapun yang sudah menyangkut tentang hidup orang tua. Sekuat apapun hati seorang anak, pasti akan menjadi rapuh. Kerapuhan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Karena tidak ada cobaan yang lebih berat untuk merelakan orang yang telah membuat kita terlahir ke dunia ini dan merasakan indahnya hidup. Masih ada operasi terakhir yang bisa dilakukan. Tutur Vano lirih, suaranya begitu berat. Karena ikut sakit melihat istrinya yang terus melamun, seperti raga tanpa jiwa. Selina mulai merespon, perlahan menoleh untuk menatap Vano, tapi masih dengan tatapan yang sama, kosong dan menerawang jauh. Papa tidak mau melakukannya, karena dia tahu jika operasi itu akan mengalami kegagalan 95% dan sisanya bisa selamat. Vano menarik nafas dalam. Dia tidak tega untuk mengatakan lebih jauh lagi. Namun bagaimanapun Selina harus tahu separah apa kondisi Papa Adiguna. Papa masih ingin punya banyak waktu melihat keluarganya bahagia. Dibanding memilih untuk operasi yang kemungkinan bisa merenggut nyawanya setelah itu. Vano semakin erat menggenggam tangan Selina, kemudian memberanikan diri untuk melihat matanya. Air mata yang awalnya hanya menggenang di sudut mata, kini tumpah membasahi pipi. Bagaimana Selina bisa menerima penjelasan itu tanpa menangis? Sedangkan hatinya terasa dicabik-cabik mendengarnya. Mama sudah membujuk, tapi Papa bersikeras menolaknya. Setelah Papa pulang dari rumah sakit dan kondisinya membaik. Kamu bisa membujuk Papa agar mau melakukan operasi itu. Karena aku dan Dion tidak punya hak untuk meminta Papa menyetujui operasinya. Setidaknya ada usaha yang dilakukan. Daripada tidak melakukan apapun dan hanya menunggu waktu itu tiba. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun dokter mengatakan hanya 5% kemungkinan operasinya berhasil. Papa itu kuat, bisa bertahan selama ini. Rasanya tidak mungkin Papa akan menyerah setelah melakukan operasi. Sejak pulang dari rumah sakit sore tadi, Selina terus berdiam diri dalam kamar. Vano hanya mengantar Selina ke kamar. Setelah itu membiarkan istrinya sendirian untuk menenangkan pikirannya.
Saat ini Selina menang butuh waktu untuk sendiri. Dia harus bisa berpikir jernih agar nantinya bisa mengambil keputusan. Yang tadi dibicarakan oleh Vano saat dalam perjalanan. Dan sejak sore, Vano harus mengurus Naura yang terus menanyakan keberadaan Oma dan opanya. Naura juga meminta untuk bertemu dengan Selina. Namun Vano hanya bisa memberikan pengertian pada Naura jika saat ini Selina sedang istirahat. Naura duduk dulu di sini. Vano mendudukkan Naura di depan meja makan. Dedi mau panggil Momi dulu, tuturnya sembari mengecup kening Naura. Gadis cantik itu mengangguk patuh. Vano bergegas ke kamar. Dia meninggalkan Naura seorang diri di meja makan meski dalam pengawasan Ida. Vano menarik nafas dalam sebelum menghampiri Selina yang tengah berdiri di balkon. Kepala Selina sedikit mendongak, menatap langit hitam yang dihiasi bintang dan rembulan yang bersinar redup. "Kamu tidak dingin?" tanya Vano. Kedua tangannya langsung menyusup di antara pinggang Selina. Untuk memeluknya dari belakang, Selina hanya memakai dress tipis selutut tanpa lengan. Membiarkan sebagian kulitnya terkena angin malam yang berhembus teratur. Selina menoleh sekilas, mengulas senyum tipis pada Vano, kemudian kembali menatap hamparan langit. Perasaannya masih kacau, pikirannya seakan buntu. Selina tidak tahu harus berbuat apa untuk kesembuhan sang papa. Sejujurnya dia takut untuk menyuruh Papa Adiguna menjalani operasi terakhir. Takut jika operasi itu akan gagal. Dan nantinya hanya akan menimbulkan penyesalan serta rasa bersalah, yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Karena akan berpikir jika dirinya yang sudah mengantarkan nyawa sang papa. Kamu boleh sedih, boleh menangis, boleh mengurung diri seperti ini. Aku juga pernah berada di posisi itu dan melakukan hal yang sama. Tapi kamu harus ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi ada kehidupan di dalam sini. Vano mengusap perut Selina penuh cinta, tapi disertai kekhawatiran. Dia takut kesedihan Selina yang berlebihan akan berpengaruh pada anak mereka. Baby boy bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mominya. Dia ikut sedih kalau kamu sedih. Kamu tahu, tidak baik membiarkan dia terus sedih selama di dalam kandungan. Vano bertutur kata dengan lembut. Terdengar sangat bijak dan penuh perhatian pada istri dan anak yang masih berada di kandungan Selina. Selina berbalik badan. Kali ini dia yang memeluk Vano, membenamkan wajahnya di dada bidang Vano. Jika saat ini tidak ada Vano dan anak yang ada di dalam perutnya, mungkin Selina tidak akan bisa sekuat ini menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Pikirannya pasti lebih kacau, dan kondisinya mungkin lebih menyedihkan lagi dari ini. Mendengar kabar jika usia orang tuanya tidak akan lama lagi, tentu saja membuat jiwanya terguncang. "Aku harus bagaimana?" tanya Selina sambil terisak. "Aku tidak mau papa meninggalkan kami. Jika aku dan mama juga hancur, lalu bagaimana caranya menjalani hidup?" Tangis Selina semakin pecah, pelukannya semakin erat. Kehilangan orang tua adalah takdir paling menakutkan.
Bahkan sebagian orang tidak akan sanggup walau hanya membayangkannya. Aku memintamu agar tidak terlalu sedih, tapi malah semakin menangis seperti ini. Vano menarik nafas dalam. Jangan berpikir macam-macam. Kamu harus yakin kalau papa akan sembuh. Siang itu, Selina terlihat menunggu kepulangan papa Adiguna dari rumah sakit. Dia tengah duduk di ruang keluarga bersama Naura. Sedangkan Vano sudah berangkat ke kantor sejak 3 jam yang lalu. Karena harus menghadiri rapat yang tidak bisa dia tunda lagi. Setelah kemarin meninggalkan ruang rapat begitu saja. Opa, Oma, teriak Naura. Matanya berbinar melihat Opa dan Omanya kembali ke rumah. Naura langsung berlari menghampiri mereka dan memeluk Opanya. Naura mau gendong, Opa. Rengeknya, Papa Adiguna tersenyum lebar sejak Naura menyambutnya pulang. Naura seperti memberikan energi tersendiri untuknya. Baiklah, jawab Papa Adiguna dengan senyum lebar. Dia sedikit membungkuk untuk mengangkat Naura, namun langsung dilarang oleh istrinya. Jangan membuat ulah, kamu baru pulang. Tegurnya, Mama tidak setuju kalau Papa Adiguna langsung menggendong Naura. Sedangkan kondisinya masih lemah. Naura gendong sama Oma saja ya. Tawarnya sembari mengulurkan kedua tangannya di depan Naura. Untung saja Naura tidak menolak. Dia langsung menghampiri Omanya. Yeay gendong Oma, seru Naura senang. Dia mengalungkan tangannya di leher Omanya. Selina sejak tadi hanya diam. Berdiri menghadap mereka dan memperhatikan mereka yang sedang berjalan ke arahnya. Supir pribadi Papa Adiguna tengah menuntunnya dengan hati-hati. Jelas sekali kalau kondisi Papa Adiguna memang sangat lemah. "Pa," panggil Selina lirih. Sejak tadi dia ingin memanggil papanya, namun lidahnya terasa keluh. Sesak di dadanya terasa menghimpit. Tidak sanggup melihat wajah sang papa. "Kamu kenapa?" Papa Adiguna menatap bingung melihat wajah putrinya yang sendu. Dia belum diberitahu kalau Selina sudah mengetahui penyakitnya. Mama memang sengaja belum memberitahunya karena menunggu kondisi Papa Adiguna membaik. Selina menggelengkan kepalanya. Dia berjalan mendekat dan langsung memeluk sang papa. "Apa papa sudah tua? Kenapa sampai masuk rumah sakit hanya karena kelelahan? Sebentar lagi papa akan punya 2 cucu. Papa harus kuat agar bisa bermain dengan cucu-cucu papa." Selina melepaskan pelukannya, kemudian tersenyum lebar. "Lusa aku akan ke rumah sakit untuk periksa kandungan. Papa dan Mama harus ikut untuk melihat cucu kalian yang tampan," seru Selina. Dia terus membicarakan tentang bayi yang ada di dalam kandungannya. Berharap sang papa akan bahagia dan semangat untuk bertahan hidup. Agar bisa melihat cucunya lahir ke dunia. Saat di rumah sakit, Selina juga terus menceritakan tentang perkembangan anak yang ada di dalam kandungannya. Selina masih ingat senyum lebar Papa Adiguna yang begitu bahagia saat mendengarkannya bercerita. Tentu saja, Papa tidak sabar ingin melihat wajahnya lebih jelas. Mereka duduk dan kembali memulai obrolan ringan.
Baik Selina maupun Mama, mereka sengaja tidak membahas soal penyakit yang tengah diderita Papa Adiguna. Apa yang kalian bicarakan? Vano langsung berjalan cepat menuju ruang keluarga. Suara tawa yang terdengar menggelitik membuat Vano penasaran. Tawa mereka seketika terhenti. Kini kompak menatap Vano yang baru saja pulang. "Kamu sudah pulang?" tanya Papa. Dia melirik arloji di tangannya yang baru menunjukkan pukul 11 siang. "Ya, hanya rapat saja," jawab Vano. Dia lantas duduk di samping Selina dengan riat wajah yang masih penasaran. "Apa ada yang lucu?" tanyanya lagi. Bersambung.